Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan lagi serial Ummahatul Mukminin, dan sekarang kita sampai ke istri yang ke-8, yaitu Juwairiyah bintul Harith. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai Zainab bintu Jahash. Nah, sekarang kita ke Juwairiyah. Nah, istri beliau ini Juwairiyah bintul Harith itu bukan dari Mekah. Karena kalau istri-istri yang lain rasa-rasanya dari Mekah ya. Itu apa namanya? Hafsah, Aisyah, Zainab gitu. Nah, ini ada yang bukan dari Mekah nih, tapi dari Bani Mustalik namanya. Nah, dari Bani Mustalik dan anaknya ketua suku, ketua kabilah gitu. Jadi bisa kita bilang anaknya pejabat gitu, anak presiden. Jadi atau kalau nggak anak presiden, anak gubernur lah ya, kira-kira seperti itu, anak gubernur. Bisa dibayangkan kira-kira kalau anak gubernur cantik apa enggak? Anak bupati. Dikira-kira aja, cuman perkiraan. Iya, nggak salah, nggak apa-apa. Insya Allah cantik ya, barakallah. Jadi seperti itu. Nah, ini perempuan yang mulia, ya, perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang cantik, yang cerdas, dan dari keluarga yang kaya raya. Nah, Juwairiyah bintul Harith sebenarnya itu bukan nama asli. Sama persis kayak kemarin Zainab bintu Jahash, itu bukan nama asli, nama pemberian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kok pas banget, Zainab kemarin namanya siapa? Barrah. Juwairiyah ternyata sama namanya, Barrah juga. Jadi Barrah bintul Harith. Cuman itu nanti diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Karena beliau itu nggak suka dikatain kharaja min Barrah. Barrah itu artinya apa? Kebaikan. Gitu. Jadi kalau keluar dari rumahnya Barrah, itu biasa cuma pakai kharaja min Barrah. Keluar dari Barrah. Maksudnya keluar dari rumahnya Barrah. Tapi ada makna lain, keluar dari kebaikan. Gitu kan? Iya, maka daripada beliau dikatain sebagai keluar dari kebaikan, maka diganti menjadi Juwairiyah. Namanya diganti. Jadi bukan kharaja min Barrah, tapi kharaja min Juwairiyah, habis keluar dari Juwairiyah. Maksudnya keluar dari rumahnya Juwairiyah. Sehingga tidak bisa ditafsirkan keluar dari kebaikan. Begitu. Nah, ayah beliau adalah seorang pemuka kaum ya, jadi bisa dibilang gubernur ya. Sebenarnya bukan gubernur juga sih, karena sistem pemerintahan pada masa itu kabilah-kabilah. Sistemnya kesukuan. Jadi bukan ada satu presiden, satu khalifah, kemudian setelah itu ada pejabat-pejabat ataupun wakil-wakil daerah, tidak ada. Jadi ya mungkin bisa dibilang apa? Presiden gitu ya. Gitu, ketua kaum ya. Ketua atau pimpinan kaum. Nah, namanya Harith. Nah, Harith ini penyembah berhala. Dia tidak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW, nggak mau masuk Islam, masih mempertahankan kesyirikannya. Nah, kemudian Harith ini ngajakin kaumnya, udah kita angkat pedang aja, kita lawan aja, gitu. Tapi ternyata ketika pas memberanikan diri untuk melawan, ternyata diperlihatkan, apa kata Harith, wah, yang datang ke kita adalah satu pasukan laki balalahum biha. Jadi yang tidak bisa ditandingi. Gitu. Dan itu pun kata Juwairiyah bintul Harith. Jadi kata istri Rasulullah, dulu ketika semasa masih musyriknya belum masuk Islam, aku melihat pasukan kaum muslimin itu banyak sekali,
Terus mereka bawa pedang semuanya, lengkap, gitu, tidak tertandingi, gitu. Setelah kami masuk Islam, setelah itu saya balik ke kampung, ke Bani Mustalik. Ketika pas ke kampung, ke Bani Mustalik, melihat kaum muslim itu sebenarnya nggak segitu banyak. Loh kenapa dulu ketika pas kami musyrik kelihatan banyak? Kata Juwairiyah, dari sini kami simpulkan, sesungguhnya ketika pas kami melihat banyaknya kaum muslimin, itu adalah rasa takut yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik. Subhanallah ya. Nah, ini dia. Jadi pandangan langsung berubah. Karena memang orang-orang musyrik itu apabila perang dengan kaum muslimin, kadang Allah memperlihatkan apa? Memperlihatkan 2 kali lipatnya. Misalkan gini, kaum muslimin cuma ada 300, kaum musyrikin ada 1000. Kaum muslimin itu kelihatannya berapa? Kelihatannya? Bukan 600. 2000. 2 kali lipat dari orang musyriknya. 2 kali lipat dari kaum musyriknya. Nah, itu yang terjadi juga ketika pas di Bani Mustalik. Sebenarnya sedikit, tapi diperlihatkan itu banyak sekali. Kemudian senjata lengkap. Wah, kata Haris tadi, yang bisa dibilang sok jagoan, langsung ngeper. Kenapa? Wah, baik banget ini, udah nggak bisa kita. Tapi tetap terjadi peperangan. Nah, Juwairiyah itu sebenarnya udah punya suami namanya Musyafi' bin Sofwan. Jadi Musyafi' bin Sofwan ini terbunuh ketika di Bani Mustalik, itu terbunuh dalam kondisi masih musyrik, seperti itu. Sedangkan Harith, ayahnya Juwairiyah, itu kabur gitu. Nah, setelah kabur, akhirnya apa? Yang tersisa harta-harta dari kaum Bani Mustalik, para wanita, ditawan semua oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, gitu. Nah, kemudian ketika pas pembagian itu, masing-masing kan dibagi, ya, masing-masing dibagi. Nah, Juwairiyah ini dibagi atau diserahkan kepada Thabit bin Qais namanya. Thabit bin Qais bin Syammas. Ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Nah, harta dibagi untuk kaum muslimin, kemudian setelah itu juga budak-budak dibagi. Nah, Thabit bin Qais ketika itu melihat, wah, Juwairiyah ini mahal. Soalnya punya kedudukan. Nah, Juwairiyah merasa, lah, saya kan anak presiden gitu, masa ditawan? Akhirnya dia bilang sama Thabit bin Qais, aku pengen menebus diriku. Akhirnya apa? Ketika pas, jadi ini tekad yang kuat gitu ya. Gak mau jadi budak, saya pengen menebus diri saya. Tapi gak punya duit. Ditawan pengen menebus diri tapi gak punya duit. Jadi cuma modal nekat aja. Akhirnya apa? Akhirnya datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ya, saya Juwairiyah bintul Harith. Datang ke rumah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata itu didatangi oleh Juwairiyah, dan Juwairiyah itu berdiri di depan pintu rumahku. Dan aku melihat dia adalah seorang wanita yang cantik. Ya. Aku cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku cemburu. Karena Rasulullah pasti melihat apa yang aku lihat. Maksudnya apa? Ya pasti melihat kecantikan Juwairiyah. Juwairiyah mengatakan, wahai Rasulullah, aku Juwairiyah bintul Harith, anak pemuka kaum. Aku ingin membebaskan diriku. Tapi aku minta tolong kepada engkau supaya aku dibebaskan. Nah,
Kenapa? Ketika itu Thabit bin Qais ini menaruh harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Nah, akhirnya kata Rasulullah SAW, ada yang lebih baik daripada kamu bebas. Gitu. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, uaddi anki kitabataki wa tazawwajuki. Aku akan bebaskan kamu dan aku nikahi. Masya Allah. Kata Juwairiyah, siap. Siap. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kok bisa langsung siap gitu kan? Ya, subhanallah. Karena memang sebelumnya Juwairiyah bintul Harits itu mimpi. 3 hari pada malam hari, 3 malam sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang Bani Mustalik, itu Juwairiyah sudah mimpi dulu. Mimpinya apa? Mimpinya hampir sama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Mimpi Khadijah apa? Bulan kan? Kalau Khadijah matahari ya. Ya, kalau ini bulan. Jadi aku melihat bulan datang dari arah Yathrib. Yathrib maksudnya apa? Madinah. Ya. Aku melihat ada bulan dari Yathrib datang ke sini terus di pangkuanku. Ya. Nah, aku tidak mau menceritakan mimpiku itu kepada siapapun. Aku tidak mau menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Tapi aku berharap itu terjadi. Ya, jadi ternyata apa? Ketika masih musyrik, belum muslimah pun, belum masuk Islam pun, sudah Allah berikan isyarat mimpi itu. Sudah Allah berikan isyarat mimpi, dan dia pun juga sudah memiliki harapan semoga terjadi. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Maka kata Juwairiyah, maka saat aku ditawan, maka aku sudah berharap semoga aku dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ketika pas beliau mengatakan ada lebih baik aku merdekakan dan aku nikahi, siap. Faal tuh katanya. Faal tuh maksudnya siap. Bahasa kita siap. Gitu, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, setelah kan ketika itu tawanan ada 100 orang. Ya, ada 100 orang. Jadi atau 100 keluarga. Ada 2 riwayat, ada 100 orang atau 100 keluarga. Tapi tampaknya 100 keluarga, nggak mungkin 100 orang. Jadi ada 100 keluarga ditawan ketika itu oleh kaum muslimin. Nah, dengan pernikahannya Juwairiyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu apa? Rasulullah dan kaum muslimin mengatakan, ini Juwairiyah sudah menjadi istri Rasulullah. Ini keluarganya semua, Bani Mustalik, keluarganya semua. Berarti besan-besannya Rasulullah, ipar-iparnya Rasulullah, tidak layak untuk dijadikan sebagai tawanan. Akhirnya apa? 100 keluarga tadi Bani Mustalik semuanya bebas, dan semuanya menyatakan diri masuk Islam. Masya Allah, semuanya menyatakan diri masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Nah, setelah itu kan tadi Harits ya, ayahnya kan kabur. Nah, ketika pas kabur itu tahu kan bahwa anaknya jadi tawanan. Nah, pengen nebusnya bawa 100 unta. Bawa 100 unta. Tapi dari 100 unta itu ada 2 unta yang sangat bagus. Yang orang kalau lihat pasti tertarik. Dua unta tadi disembunyikan. Jadi Harits ini menyembunyikan 2 unta itu diam-diam. Kemudian sesampainya di Madinah, ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, aku ingin menebus anakku. Aku bawa unta. Gitu. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan gini,
Di mana dua unta yang kamu sembunyikan? Ya, dua unta yang ada yang kamu letakkan di akik di mana? Kok nggak kamu bawa ke sini? Hah? Gitu. Ya Allah, dia langsung gini. Sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang dua unta itu kecuali hanya aku dan Allah saja. Karena tidak ada yang melihat. Habis begitu apa? Dia mengatakan, "Ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Karena aku tahu yang menyembunyikan itu cuma aku dan nggak ada seorang pun yang tahu. Masya Allah, masya Allah. Jadi dari sini tidak mungkin jika beliau tidak diberitahu oleh Allah Taala. Tidak mungkin jika tidak diberitahu oleh Allah Taala. Maka itu udah jelas ini pasti wahyu dari Allah. Allahu Akbar. Jadi akhirnya apa? Di sini kita mendapatkan satu pelajaran ya pelajaran penting ya, bahwa satu masuk Islam ya, dan itu pemuka membuat kaumnya ikut semuanya. Maka itu memang kita ini dalam dakwah ini memang ya orang kita tidak beda-bedakan ya antara orang kaya, orang miskin, orang apa. Tapi saya rasa pemuka-pemuka kaum itu juga harus ada prioritas tersendiri. Supaya kalau mereka nanti masuk Islam, masuk semuanya. Jadi ada ketua geng misalnya gitu ya. Ketua geng motor ya, akhirnya dia taubat, akhirnya ikut taubat semua. Masya Allah kan. Ya, luar biasa itu. Dan seterusnya. Ada supporter bola, ketuanya masuk atau hijrah, akhirnya hijrah semua pengikut-pengikutnya itu. Masya Allah. Nah kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan begini, aku tidak pernah melihat ada seorang wanita yang lebih berkah terhadap kaumnya daripada Juwairiyah. Kenapa berkah? Masukin Islam semuanya. Udah masuk Islam semuanya dan setelah itu apa? Bebas. Masya Allah ya. Ya dari sini luar biasa. Ini pelajaran penting ya dari kisah-kisah ini ya. Barakallahu fikum. Nah kemudian Juwairiyah ketika itu berarti dalam kondisi apa? Janda ya. Janda. Kalau udah punya suami sebelumnya. Dan umurnya ketika dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 20 tahun. Masih 20 tahun ya? Masih muda ya. Kalau kemarin kan pada 35 ya 35 ini baru 20 tahun. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha Juwairiyah itu apa? Imra'atun khulwah ya. Kata Aisyah, imra'atan khulwatan mulahatan la yaraha ahadun illa akhadat bi nafsihi. Artinya Juwairiyah bintul Harits itu adalah seorang wanita yang cantik, manis, tidak ada siapapun yang melihatnya kecuali pasti langsung jatuh hati. Makanya bikin cemburu. Juwairiyah itu cantik sekali ya. Maka itu siapapun yang melihat pasti langsung jatuh hati. Luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Juwairiyah karena kecantikannya? Jelas tidak. Ya, kenapa? Jika memang itu pilihan Rasulullah sejak awal, tentunya tidak diberikan dong kepada Thabit bin Qais. Ya kan? Sudah sejak awal. Jadi seperti itu. Jadi tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah apa? Supaya kaumnya juga masuk Islam. Terjadi? Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun akan beliau lakukan asalkan banyak yang masuk Islam itu. Jadi demi dakwah, demi Islam beliau lakukan apapun. Ya, Masya Allah. Sampai seperti itu. Kalau perlu nikah.
Masya Allah ya, barakallahu fikum. Nah ini juga jadi pelajaran penting nih, terutama dai-dai yang dikirim ke pedalaman-pedalaman, ke suku-suku ya. Nikahi aja anak suku, ya anak kepala suku, ntar pada masuk Islam insya Allah. Ya kan gitu. Tapi ya nanti jadi orang situ. Ya tapi nggak apa-apa. Ini bagus sekali untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan kaumnya. Dan itu sering terjadi ya, sering terjadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika pas apa? Perang Bani Mustalik itu yang jadi panglimanya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung yang memimpin ketika itu. Sedangkan yang di Madinah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya penuh keberkahan betul ya. Masya Allah. Jadi perangnya itu. Kemudian ketika pas Juwairiyah dinikahi, maharnya berapa? 400 dirham. Sama seperti kemarin Zainab binti Jahash, Ummu Salamah, pada 400 dirham semua ya. Jadi seperti itu. Ini 400 dirham ini 1.600-an ya. Subhanallah. Ini padahal kita bisa katakan Juwairiyah, Ummu Salamah, Zainab, Hafsah itu kan orang-orang yang punya kedudukan tinggi, anak-anak pejabat gitu ya, anak-anak apa, gubernur, anak-anak presiden, tapi untuk maharnya sangat ringan loh, dan mereka nerima loh, ya. Jadi seperti itu, subhanallah. Kemudian juga ada riwayat juga, bahwa Harith ya, namanya Harith bin Abi Dirar ya. Harith itu ketika pas datang dengan tebusan itu apa namanya, di ketika pas penebus itu memberikan ada negosiasi dengan Rasulullah SAW. Kita berikan pilihan aja ke Juwairiyah. Juwairiyah pengen ditebus kembali ke keluarganya atau pengen bersama Rasulullah. Maka Juwairiyah mengatakan, aku melihat Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu. Persis seperti Zaid bin Harithah kemarin saat kita bahas. Jadi Zaid bin Harithah juga seperti itu. Pengen sama keluarga atau pengen jadi budak aja. Gitu. Oh, pilih Allah dan Rasulnya. Kalau Zaid bin Harithah itu ketika pas ditanya, kenapa kamu ini kok lebih pilih jadi budaknya Muhammad daripada jadi orang merdeka gitu. Padahal kita sudah siap untuk nebus. Kata Zaid apa? Karena Muhammad ya memperlakukan budak itu lebih baik daripada seorang ayah memperlakukan anaknya. Seperti itu. Dan itu saya rasa juga rasakan juga oleh Juwairiyah ini. Masya Allah. Oke, baik, barakallahu. Nah, kemudian saat sudah nikah bersama Nabi Muhammad SAW, jadi Juwairiyah ini orang yang sosok yang rajin sekali berzikir, kok zikir lama, kok wirid lama, gitu. Jadi kebiasaan Juwairiyah itu apa? Ya, zikirnya panjang. Kok pada subuh itu zikir panjang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu hampir pertengahan siang gitu. Mungkin kalau bahasa kita mungkin hampir jam 11 gitu ya, atau udah jam 11 itu masih zikir dari pada subuh, pertengahan siang loh, hampir pertengahan siang, berarti kan jam 11 ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW pun sampai tanya, dari pada subuh kamu zikir sampai sekarang? Kata Juwairiyah, iya. Masya Allah. Ahli zikir. Dan ini sekali ya, dan lama sekali. Kemudian di situ Rasulullah
SAW sabdakan, ya, mau tidak aku ajari satu lafaz, apabila kamu baca maka pahalanya udah seperti sejak kamu pada subuh sampai sekarang. Tentu ya Rasulullah. Maka beliau ngajarin subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu yang kita biasa baca ketika pagi dan petang itu. Ya, dzikir pagi petang. Tapi hanya paginya saja ya. Jadi seperti itu. Nah, ini asbabul wurudnya Juwairiyah. Ya, doa yang sering yang kita baca setiap pagi itu subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati, itu asbabul wurudnya. Sebabnya apa? Juwairiyah ini. Masya Allah ya. Jadi Juwairiyah menjadi sebab Rasulullah ngajarin doa itu. Jadi seperti itu. Nah, apa namanya? Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda kepada Juwairiyah ya. Apa namanya? Kata Rasulullah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Aku sudah ucapkan ya 4 kalimat, yang 4 kalimat itu sudah aku baca 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Ya, artinya 4 kalimat itu jika timbangannya ditimbang itu sudah sama dengan dzikirnya kamu daripada subuh sampai pertengahan siang ini. Yaitu apa? Subhanallah bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa adada kalimati. Berarti kita bacanya sunnahnya adalah 3 kali. Subhanallah bihamdih itu. Ya barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW juga membimbing Juwairiyah secara langsung, membimbing ibadahnya. Suatu ketika dakhala 'alaiha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati wa hiya sha'imah. Suatu ketika Juwairiyah itu pernah didatangi oleh Nabi pada hari Jumat. Ya, dikunjungi oleh Nabi pada hari Jumat dalam kondisi puasa. Faqala laha asumti amsi? Juwairiyah, kemarin kamu puasa? Gitu. Qalat la, enggak. Ya. Qalat turidina shaum godan? Kok besok mau puasa enggak? Qalat la, enggak juga. Jadi puasa cuma hari Jumat aja. Qala fa aftiri idzan. Udah. Buka aja, buka. Kenapa? Karena kalau puasa mengkhususkan pada hari Jumat hukumnya enggak boleh. Gitu. Mengkhususkan puasa pada hari Jumat hukumnya enggak boleh. Bolehnya kalau memang Kamisnya puasa tambahin Jumat, atau Jumat nanti tambahin Sabtu. Itu boleh. Tapi kalau hari Jumat saja mengkhususkan hari Jumat hukumnya tidak boleh. Maka Rasulullah SAW menegur, udah kalau itu buka aja. Jadi seperti itu. Oke ya. Kenapa kok hari Jumat itu nggak boleh puasa? Kan hari raya ya kan? Iya kan hari raya. Hari raya mingguan. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah kemudian Juwairiyah bintul Harits itu juga suka menemani Rasulullah SAW, termasuk di Haji Wada, ya, termasuk ketika pas perang Khaybar, ya. Perang Khaybar juga ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berarti Juwairiyah bintul Harits ini adalah sosok ya apa menjadi istri di rumah sekaligus di perjalanan juga ya. Barakallahu fikum. Nah terus Juwairiyah itu seseorang yang selain tadi ahli dzikirnya lama, ahli puasa juga ahli sedekah gitu. Nah kemarin kita sudah sampaikan ya, Zainab gimana sedekahnya, ya, Ummu Salamah gimana, Hafsah gimana, itu luar biasa, ahli sedekah semuanya.
memang istri Rasulullah SAW itu kayaknya memang ahli sedekah semua ya. Ya, termasuk hal yang sama yang dialami oleh Juwairiyah adalah ketika pas zaman Abu Bakar itu setiap tahun dapat tunjangan. Gitu. Nah, pada zaman Umar sama, dapat tunjangan juga. Tunjangan dari Umar kemarin berapa? 12.000 dirham. Ya, 12.000 dirham. Nah, 12.000 dirham itu dibagikan rata untuk semua istri-istri Nabi. Nah, tapi ada juga yang dikhususkan. Ada 2 orang. Juwairiyah, ini Juwairiyah bintul Harits sama Sofiyah binti Huyai. Ya, insyaallah episode setelah ini. Nah, Sofiyah sama Juwairiyah itu diberi sama Umar bin Khattab hanya 6.000 dirham, setengahnya. Kenapa? Alasannya Umar bin Khattab kita sesuaikan dengan lamanya hijrah. Gitu. Yang lebih lama hijrah 12. Yang baru-baru hijrah 6 juta. 6 dirham. Ya, 6 dirham. Akan ditegur. Maaf, 6.000 dirham ya. 6.000 dirham. Kemudian hal itu ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Kenapa engkau bagikan beda antara istri-istri Nabi? Kata Umar bin Khattab, ya aku bagi sesuai dengan lama hijrahnya kalian. Kata Aisyah, jangan. Iya. Kedudukan kami sama. Yaitu di samping Nabi Muhammad SAW. Kami semua itu istri Nabi. Jadi jangan berdasarkan hijrah, tapi berdasarkan keagungan kami ini mendampingi Nabi, kemuliaan kami mendampingi Nabi. Jadi kami nggak ada beda. Dari situ Umar Khattab, oh ya betul. Akhirnya Juwairiyah dan Sofiyah diberi sama 12 juga atas teguran Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini sportifnya Aisyah juga ini ya. Nah, jadi meskipun madunya dulu suka cemburu, ya kan, nggak ada dendam sama sekali. Iya. Meskipun Juwairiyah itu sama dengan istri yang lain. Kok kemarin kan Zainab udah langsung bagiin, sisanya 85 dirham. Ya udah untuk kalian gitu kan. Sama, yang lain juga sama. Aisyah juga sama, langsung bagiin. Nah, Juwairiyah juga sama. Kalau dapat uang agak pernah lama, langsung bagiin. Masya Allah ya. Semua istri Nabi seperti itu. Nggak ada yang cinta harta, nggak ada. Mampu nggak itu para wanita zaman sekarang ini? Ya kan? Luar biasa ya. Jadi seperti itu. Kemudian kata Juwairiyah kepada Rasulullah SAW, inni uridu an u'tika hadzal gulam. Aku ingin membebaskan budak laki-laki ini, kata Juwairiyah. Gitu. Jadi minta pendapat sama Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh beliau, a'tiha lagi. Udah diberikan aja. Budaknya ini diberikan aja, dihadiahkan aja kepada paman kamu. Gitu. Fil a'rab, yang sedang di pedesaan. Yar'a alaih fa innahu a'damu lil ajrik. Ya, supaya anak ini nanti bisa menggembalakan gembala-gembalanya paman kamu, dan itu lebih besar pahalanya daripada kamu merdekakan gitu saja. Subhanallah. Jadi memang gini, budak itu boleh dihadiahkan, boleh dijual, boleh juga dihadiahkan. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, di sisi lain juga Juwairiyah adalah seorang wanita yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Meriwayatkan hadis. Jadi juga termasuk memberikan fatwa juga, kemudian memberikan hadis kepada orang-orang ya. Bahkan ada
ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dari Juwairiyah seperti Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Ubaidah bin Sabak, Quraib, Mujahid, Abu Ayyub, Yahya bin Malik Al-Azdi, dan ulama lainnya. Jadi para ulama pada belajar sama istrinya Rasulullah SAW. Jadi Juwairiyah bintul Harits. Kenapa? Hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Kemudian bahkan ada hadis yang dari Juwairiyah ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Gitu. Hadisnya apa? Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Ya, siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat. Tidak akan memakainya di akhirat. Tapi ini khusus laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki itu tidak boleh hukumnya memakai sutra. Tapi kalau perempuan hukumnya boleh nggak? Boleh. Kalau dalam fikih Islam laki-laki itu boleh pakai sutra kalau dia memiliki penyakit gatal. Gatal-gatal. Kalau pakai baju biasa gatal. Tapi kalau pakai sutra nggak gatal itu boleh pakai sutra. Tapi kalau bukan karena sakit gatal nggak boleh hukumnya, haram. Jadi seperti itu. Sama seperti minum khamr. Siapa yang minum khamr di dunia tidak minum khamr di akhirat. Ya, khamr di akhirat yang tidak memabukkan. Jadi seperti itu. Nah kemudian jadi ini Juwairiyah bintul Harits ini meriwayatkan hadis, berfatwa, mengajarkan Islam kepada para tabi'in. Masya Allah. Persis seperti Aisyah juga. Aisyah radhiyallahu anha mufti ya kan? Ya, sama dengan ini juga Ummu Salamah, ya. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Nah, terakhir Juwairiyah ini hidup sampai zaman Muawiyah. Jadi Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Nah, ketika itu gubernur di Madinah namanya Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam itu yang menjadi imam sholat Juwairiyah. Terus jenazahnya dibawa ke Baqi, dibagi lagi sama seperti kemarin-kemarin ya. Jadi istri Rasulullah memang dibagi. Kemudian meninggal dunianya usianya 65 tahun. Nah, cukup panjang juga ya. 65 tahun ini cukup panjang ya. Masya Allah. Jadi ada yang 65 tahun, ada yang 90 tahun ya. Sisi Nabi ini. Ada yang 70 tahun, ada yang Masya Allah. Jadi usia yang panjang seperti itu kan berarti dijalani dalam kesendirian loh. Karena haram dinikahi. Jadi seperti itu. Baik. Barakallahu fikum. Saya kira itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Walhamdulillahil alamin. Semoga manfaat ya untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.